Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlas li wajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, nuwasilu darsana ma kitab Durusil Lughatil Arabiyyah li Dr. Abdirrahim jazahullahu khairan. Wa nahnul an fi safhati salisata asara fi safhati salisata asrata ba'dal mi'ah, halaman 113, fi darsi rabi'a asara, pelajaran yang ke-14. Sana terusu insyaallah taala bab ida asyartiyah wa jawabuha. Nggih, nakra Mas Aris. Ad-darsul rabi'a asyara, pelajaran yang ke-14. Bisamun, damun hadza ya fadilat asy-syaikh. Apakah ini kamus wahai fadilah ya fadilatus syekh? Fadilata mansub ya. Fadilata mansub yakni isim yang mudhaf, kalau munada dipanggil dia mansub, fadilatas syaikhi. Lanjutnya. Al-mudarrisu, na'am, hada mu'jamun madrusiyun. Ya, ini kamus sekolahan. Mu'jamun madrusiyun, kamus yang menerangkan istilah-istilah pelajaran sekolah. Intinya seperti itu kurang lebih. Terus idza aradta an tashtariya mu'jaman fashtari hada fa innahu mufidun jiddan. Apabila kamu ingin untuk membeli sebuah kamus, maka belilah ini karena sesungguhnya dia sangat berfaedah. Fa innahu mufidun jiddan, karena sesungguhnya dia sangat berfaedah. Ini kegunaannya sangat banyak atau sangat bagus. Iqra Mas Yoga. Bisyam ya ustadu qulta mu'jamun madrasiyun. Wahai ustaz, engkau mengatakan mu'jam madrasi. Madrasiyun mansubun ila madrasatin. Apakah madrasi mansub kepada madrasah? Mansub yakni dinisbatkan. Dinisbatkan. Bukan mansub yang i'rab itu karena pakai shad kalau mansub. Apakah madrasi dinisbatkan kepada madrasah? Wa idal kana al-amru kadzalik fa aina ta'uha. Dan apabila amr yakni perkaranya. Dan apabila perkaranya seperti itu, maka di mana taknya? Wa idza kana al-amru kadzalik, dan apabila perkaranya seperti itu, yakni memang benar madrasah itu dinisbatkan kepada madrasah, fa aina ta'uha, maka di mana taknya, yakni huruf tak dari madrasah. Enggak ada. Misalnya orang Arab dinisbatkan Arabiyun, kan itu. Arabiyun, Irak Irakiyun, Syam Syamiyun. Nah kalau madrasiyun, di mana taknya? Pertanyaan seperti itu. Lagi al-mudarrisu guru. Na'am, wa mansubun ila madrasatin. Ya, dia dinisbatkan kepada madrasah. Ida nasabta ilal ismin mahtumin bita itta'ni di hadatsat ta'a. Apabila engkau
menisbatkan kepada isim yang maksum yang diakhiri dengan tak, taknis, engkau menghapus taknya. Faida nasabta ila makkata masalan qulta makkiyun fahimta, dan apabila engkau menisbatkan kepada Makkah, semisal engkau mengatakan makkiyun, apakah engkau telah paham? Jadi nisbat itu adalah penyandaran kepada sesuatu. Adapun bentuknya adalah diakhiri dengan ya musyaddadah, yakni ya yang ditasdid. Maka makiyun, ya-nya ditasdid. Kemudian kalau yang dinisbatkan itu muannas, maka dikasih tak. Sirah nabawiyah misalnya, sirah nabawiyah, masjid nabawi, tidak pakai tak ya. Masjidun mudzakkar, nabawiyun mudzakkar. Sirah muannas, nabawiyah muannas ya. Nggih, Pak Husni, betul. Naam, jazakallah khairan. Jana? Enggak jadi. Ya, enggak Pak ya. Ya. Semoga Allah memberimu pahala. Membalasmu. Membalas engkau. Yadkhulul muraqib, pengawas masuk. Al muraqib, alam ya'til Husainu, apakah Husain belum datang? Al mudaris, na'am, lama ya'ti, ya belum datang. Lama ya'ti. Jadi lam dan lama termasuk menjazmkan ya. Menjazmkan fi'il mudhari', ada 4 huruf menjazmkan satu fi'il mudhari', yaitu lam, lama, la nahiyah, dan lamul amr. Di sini yadkhulul muraqibu wa yusallimu ya, pengawas masuk dan mengucapkan salam. Nam, lama yati. Ada jazmnya apa ini? Bilangnya ya. Hatful akhir atau hatfu harfil illah. Dihapus akhirnya. Nggih, lagi Pak. Al muraqibu. Al muraqibu idza jaa faqul lahu ya'tini fi maktabi fa inna lahu barqiyatan. Aina Ibrahimu ata akhkharal yauma aidan ka'adatihi. Idza jaa fala tasmah lahu bidukhuli wal yadhhab ilal mudiri. Apabila dia telah datang, katakan kepadanya supaya datang ke kantorku. Mendatangiku di kantorku. Ya, mendatangiku di kantorku. Karena sesungguhnya dia memiliki telegram. Ya, maksudnya ada telegram untuknya ya. Ada telegram untuknya. Terus di mana Ibrahim? Apakah dia hari ini terlambat seperti biasanya? Naam, ata'akhkharal yauma aidon. Apakah dia terlambat juga hari ini seperti kebiasaannya? Naam, terus apabila dia telah datang, jangan izinkan dia masuk dan katakan dan hendaknya dia menemui kepala sekolah. Ya, ini tadi lam dan lama, ini huruf yang menjazmkan, yaitu la nahiyah, la tasmah. La tasmah menjazmkan, dan lamul amr wal yadhhab ya, lamul amr wal yadhhab. Jadi ini ada 4 huruf yang menjazmkan satu fiil, tapi itu pelajaran yang lalu. Nggih, Kro Mas Frendi. Al mudarrisu. Al mudarrisu insyaallahu guru. Jika Allah menghendaki. Nggih. Yusallimul muraqibu wa yakhruju. Nggih. Pengawas memberi salam dan keluar. Halaman 114. Al-mudarrisu. Al-mudarrisu ya Hisyamu iqra'il ayatal waridata fit darsi. Wahai Hisyam, bacalah ayat berikutnya. Bacalah ayat yang terdapat. Bacalah ayat yang terdapat pada pelajaran. Tadi saya kayaknya lihat Mas Handi ya? Enggak? Enggak ada. Ngalong. Kerak Mas. Lagi ya Sujan. Hisyamun ba'dal isti'adzati wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Setelah ta'awud. Setelah ta'awud. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu, sesungguhnya aku
dekat. Nggih, hamba-hambaku ya, ibadi jamak. Ya. Nggih, lagi al-mudarrisu. Al-mudarrisu Iqra'il ahaditsal waridata fid darsi ya Aba Bakrin. Nggih. Bacalah hadis-hadis yang terdapat pada pelajaran wahai Abu Bakar. 6. Gantian. Pak Abu Bakrin. Al-haditsul awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwaabul jannati." Jika telah datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga. 6. Muttafaqun alaih. Al-haditsu tsani. 6. Qala Abu Burdata, sami'tu Aba Musa miraron yaqulu, telah berkata Abu Burdah, Aku mendengar Abu Musa berkali-kali berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, idza mariyadul abdu ausafaro kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jika seorang hamba sakit atau safar, ditulis baginya seperti apa yang dia kerjakan ketika dia mukim dan ketika dia sehat. Rawahul Bukhari. Gantian Mas Edi. Al-haditsu salisu. Al-haditsu salisu. An Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tumun nidaa faqulu misla ma yaqulul muadzinu. Hadis ketiga dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar azan, maka katakanlah bagaimana yang dikatakan muadzin. 6. Muttafaqun alaihi. Yusma'u sautul utosi, terdengar suara bersin. Al-mudarrisu, manil atisu, siapa yang bersin? 6. Siapa yang bersin? Abdul Hadi. Ana. Abdul Hadi saya. Ya, gantian Mas Bayu. Al-mudarrisu, ya Abdul Hadi, idza atasta Fahmatillaha. 6. Lafaz jalalah maf'ul bi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, idza atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu au sahibuhu. 6. Au qala sahibuhu. Tidak ada kolanya ya. Au qala sahibuhu. 6. Terus yarhamukallah. Guru, wahai Abdul Hadi, apabila engkau bersin, maka pujilah Allah. Nabi telah berkata sallallahu alaihi wasallam, apabila salah seorang dari kalian bersin, maka ucapkanlah, hendaknya
mengucapkan alhamdulillah dan hendaknya mengucapkan kepada saudaranya dan hendaknya dia mengucapkan kepadanya saudaranya atau temannya yarhamukallah. Apa makna yarhamukallah? Semoga Allah merahmatimu. Naam. Fa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Dan apabila dikatakan kepadanya yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, maka hendaknya dia mengatakan yahdikumullahu dan yahdikumullah, semoga Allah memberi petunjuk kalian ya, atau memberi hidayah kalian. Dan wa yuslihu balakum, dan memperbaiki keadaan kalian. Rawahul Bukhari. Bukhari. Dalam hadis innallaha yuhibbul utas wa yakrahu tasa'ub. Allah mencintai atau menyukai orang bersin dan membenci menguap. Mas Adi, diulangi lagi Mas ya, biar enggak langsung jawab, baru datang terus jawab pertanyaan. Keras. Al-Mudarisu ya Abdul Hadi idza tasa fahmadillah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tasa ahadukum falyaqul alhamdulillah wal yaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah fa idza qala lahu yarhamukallahu falyaqul yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Rawahul Bukhari. Naam. Al-Mudarisu, pengajar. Wahai Abdul Hadi, apabila kamu bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, apabila bersin ada pada kalian, apabila salah seorang kalian bersin, maka berkatalah alhamdulillah, dan apabila hendaknya berkata kepadanya saudaranya atau temannya, semoga Allah merahmati kamu. Apabila berkata kepadanya semoga Allah merahmati kamu, maka berkatalah semoga Allah memberikan hidayah kepadamu pada kalian dan memperbaiki keadaan kalian. Rawahul Bukhari. 6. Gerak Mas Aris, soal pelan-pelan aja, tidak usah terus ya. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah soal berikut. Al-awwal, amman sa'alal murabitu, tentang siapa pengawas bertanya. Anil Husaini wa Ibrahima, tentang Husain dan Ibrahim. Ya, aman asalnya dari an dan man ya, asalnya dari an dan man. Di nunnya dirubah jadi mim dan idgham jadi aman ya. Dua kata, an berupa huruf, man berupa isim. An man jadi aman. Begitu juga amma ya. Iqra Mas Yoga. Asani mada qalal murafiqu bil mudarrisi binisbati ila Ibrahim. Apa yang muraqib katakan kepada mudarris dengan menisbatkan kepada Ibrahim. Binisbah ila Ibrahim ya, kaitannya dengan Ibrahim ya. Apa yang pengawas katakan pada guru kaitannya dengan Ibrahim. 6. Ungkul kamahu ya, nukil saja sebagaimana adanya. Tidak ada. Ya.
Idza jaa faqul lahu ya ini fi maktabi fa inna lahu. Ibrahim itu Husain yang Ibrahim. Ya betul. Idza jaa fala tasbah lahu bidukhuli wal yadhhab ilal kiri. Nggih. Apabila dia telah datang, maka jangan mengizinkan baginya untuk masuk dan hendaknya dia pergi ke kepala sekolah. 6. Pak Husni As-Salis. Manalladzi atata Abdul Hadi. Ahmadallah ba'dal atas Mutasi. Ba'dal mutasi la. Apakah dia muji Allah setelah bersin? Enggak. 6. Hadalladzi ya talaku bidars awil makro berkaitan dengan bacaan. Adapun hadadars ya. Ini berisi tentang satu materi saja, yaitu tentang ida syartiyah. Iqra Mas Friendly. Ida zarfun tadammana makna syarti. 6. Ida dzaraf mengandung makna Syarat 6. Tadkhulu ghaliban 'alal fi'lil madhi wa tuhawwiluhu fil makna ilal mustaqbali. Masuknya ghalib. Tadkhulu ghaliban, dia masuk secara kebanyakannya. Dia masuk secara kebanyakannya pada fi'il madhi. Maka keadaannya Fatuhawiluhu, lalu dia merubahnya dengan makna di dalam maknanya kepada penerima, kepada makna yang akan datang. Jadi fi'il madhi dimasuki ida, maka maknanya menjadi mustakbal. Sebagaimana perkataan muraqib tadi, idza jaa fala tasmah lahu bidukhul. Jaa fi'il apa? Madhi. Ketika takallum, ketika berucap ini dia sudah datang atau belum? Belum. Begitu juga banyak dalam Al-Qur'an. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Itu ida. Jadi ada id dan ada idza. Semuanya adalah dzaraf. Id dan idza semuanya dzaraf. Dzaraf itu termasuk huruf atau isim? Isim. Dzaraf termasuk isim, ya kan? Id dan idza termasuk isim. Dan bisa menerima tanwin. Id bisa menerima tanwin. Idzin, ya. Idzin itu tanwin iwat, ya. Idza itu untuk mustakbal. Kalau id untuk madhi, ya. Wa id qala Ibrahimu. Sudah apa belum Ibrahim berkatanya? Sudah, ya. Id itu untuk madhi, idza untuk mustakbal. Dan dua-duanya adalah dzaraf isim. Id dan idza, ya. Dan sebagian ulama mengatakan semua yang dalam Al-Qur'an id maksudnya adalah wadkur id, ya. Ingatlah ketika, ya. Makanya banyak diterjemahin ingatlah ketika. Padahal id artinya sendiri apa? Ketika saja, ya. Wa'id dan ketika, maksudnya, dan ingatlah ketika, maksudnya seperti itu. Karena ada riwayat tafsirnya seperti itu, sehingga terjemahan ada yang seperti itu. Ala kulli hal idza adalah dzaraf, ya. Dzaraf masuk pada fi'il madhi merubah maknanya menjadi mudhari'. Dan terkadang masuk pada mudhari' juga, kama sayati. 6 lagi, Mas. Nahwu idza jaa ramadhanu futihat abwaabul jannati. 6. Apabila telah datang Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Buka pintu-pintu surga, ya. Idza adalah dzaraf mengandung makna syarat. Jaa ramadhanu itu syaratnya, ya. Jadi yang dimaksud syaratnya di sini bukan semua idza jaa ramadhan, enggak, cuma jaa ramadhanu. Paham? Idza isim, yakni yang mengandung syaratnya, dia adalah adat syaratnya, ya. Adat syaratnya. Kenapa disebut adat? Karena ada huruf, ada isim. Idza termasuk isim.
Idza adat syarat, jaa Ramadhanu adalah syaratnya, futihat abwabul jannati jawab syaratnya. Jawab syaratnya. Kalau tidak ada jawab syaratnya, tidak jadi kalimat sempurna, tidak ada jumlah mufidah. Jadi jumlah tapi tidak mufidah ya. Dan ini sudah jumlah, artinya sudah merupakan kalam tapi bukan jumlah mufidah. Atau kalam menurut secara mutlak ya, tapi kalam menurut ahli nahwu belum berupa kalam. 6 itu idza. Pak Muhadi, Waqad tadkhulu alal mudhari, terkadang dia masuk ke mudhari. Wa kadzalika yajuzu an yakuna jawabu syarti fi'lan mudhari'an. Begitu juga boleh jawab syaratnya berupa fi'il mudhari. Kama fi qauli syair. Bagaimana di dalam perkataan seorang penyair. Ya, ini syair pertama yang ada dalam kitab ini ya. Sebelumnya tidak ada. Dan kitab ini jarang ada syair. Jadi bahasa Arab itu bahasa yang riwayat ya. Terutama dari Al-Qur'an dan hadis. Selain itu dari perkataan Arab. Perkataan Arab itu bisa berupa syair, bisa berupa prosa ya. Banyak syair-syair Arab diriwayatkan ya. Dan ulama itu perhatian masalah syair Arab. Tujuannya untuk mengerti bahasa saja ya. Tujuannya untuk mengerti bahasa Arab saja. Dan terkadang yang diriwayatkan belum tentu syairnya orang-orang baik ya. Artinya orang-orang fajir. Terkadang pandai syairnya terkenal ya, diriwayatkan juga. Tujuannya untuk mengetahui bahasa Arab. 6. Wa nafsu raghibatun idza raghabtaha. Wa idza taruddu turaddu. Wa idza turaddu ila qalilin taqna'u. Dan jiwa itu akan selalu lemah. Rohibatun itu ini apa? Kenapa Pak? Betul, tamak itu ya. Tamak. Dan jiwa itu akan selalu tamak apabila kamu jadikan tamak. Ya, atau kamu merangsangnya ya. Terus dan jiwa itu dan apabila turaddu dia dikembalikan. Dikembalikan kepada yang sedikit maksudnya apa? Ya sedikit, jadi bagian yang sedikit. Takna'u, maka dia akan kona'ah. Wa nafsu raghibatun idza raghabtaha. Jiwa itu selalu berkeinginan jika engkau merangsangnya. Wa idza turaddu ila qalilin takna'u. Dan apabila dia dikembalikan kepada yang sedikit, maka dia akan menjadi kona'ah. Ini dia diberi ini ya, nasihat-nasihat dan semisalnya untuk menerima dengan yang sedikit, maka dia akan kona'ah. Nah, mana jawabnya idza, Pak? Jawabnya takna'u. Takna'u, fi'il mudhari'. Lanjutnya Mas Hedi. Yajibu iktiranu jawabi syarti bil fa'i fi mawadi'a minha. Wajib menggabungkan. Iktiron apa? Disertai. Wajib disertai jawab syarat dengan fa jika di tempat. Di beberapa keadaan. Di antaranya. Ini saya akan menyebutkan secara lengkap di pelajaran berikutnya ya. Ini nyicil istilahnya supaya tidak terlalu berat. Kita ditunjukkan sebagiannya saja. Dan ini
beliau mengatakan yajibu iktiranu jawabi syarti, wajib jawab syarat itu beserta atau disertai dengan fa, dan beliau tidak membatasi jawab syarat untuk ida saja, paham ya? Jadi adat syarat itu banyak, bukan hanya ida. Sayatin insyaallah fi darsil qadim. Di sini beliau mengatakan tidak membatasi pada ida ya. Jawab syarat apa saja nanti harus disertai fa gitu ya. Wa idza sa'alaka ibadi fa ini ya. Jawab syarat bukan ida saja, tapi semua syarat wajib disertai fa di beberapa keadaan, di beberapa posisi. Minha diantaranya, ini diantaranya disebutkan di sini 2, selebihnya akan disebutkan pada pelajaran yang akan datang. Dan ini tidak terbatas pada syarat yang dengan alat ida saja, syarat dengan alat yang lain juga sama ketentuannya. 6, Qra' Mas. Al-awal ayakunal jawabu jumlatan ismiyatan. 6. Nahwu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Nggih. Bahwasanya jawabnya itu berupa jumlah ismiyah. Contoh, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sungguhnya aku dekat. 6. Nggih lagi Mas, sani ayakunu ayakuna jawabu fi'lan tolabian. Nggih, tolabian. Wa min anwa'il tolabi al-amru wa nahyu wal istifhamu. Nahu bahwasanya jawabnya berupa fi'il tolab. Nggih. Dan termasuk contoh-contoh macam-macam tolab. Nggih. Adalah perintah dan larangan dan istifham, ya pertanyaan. Jadi dalam ilmu apa ya, balaghah gitu maksudnya. Jadi kalam itu bisa berupa khobar dan berupa insya. Khobar dan insya. Nah, insya ini terbagi menjadi 2, insya tolab dan ghairu tolab. Nah, itu kalau maksud supaya paham saja tolab. Jadi kalam ya, perkataan itu bisa dibagi menjadi khobar dan insya. Khobar itu menceritakan ya. Kalau insya itu dari diri orang yang ngomong. Dia nggak menceritakan. Contoh perintah itu kan nggak menceritakan ya, paham? Tapi dari diri orang yang ngomong, dia yang memerintahkan. Larangan dari diri orang yang ngomong. Pengharapan dari diri orang yang ngomong. Kemudian pertanyaan dari diri orang yang ngomong ya, namanya insya. Kalau khobar itu menceritakan, dia menceritakan sebuah cerita, paham? Dan khobar ini bisa bohong, bisa benar ya. Nah, insya ini tidak bisa dikatakan bohong atau benar, tidak bisa ya, karena dia mengungkapkan sesuatu dari dirinya, itu insya. Ada tolab dan ada ghairu tolab. Nah, di antara macam-macam tolab itu ada perintah, ada larangan, ada istifham, pertanyaan, ada pula pengharapan, ada pula anjuran ya, dan beberapa lagi yang lainnya. Tolab itu apa ya? Menginginkan terwujudnya sesuatu, itu dia tolab ya. Menginginkan terwujudnya sesuatu. Kalau orang merintah kan dia menginginkan terjadi yang diperintahkan, atau dia memohon, menginginkan ya. Tolab secara bahasanya menginginkan ya, tolabul ilmi, menginginkan ilmu. Nah, tolab, jadi dia dengan perkataannya itu menginginkan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada atau terjadi.
Ayakunal jawabu fi'lan tolabian. Kalau jawabnya berupa fi'il tolab, maka dia harus disertai fa. Wa min anwa'it tolabi, dan termasuk macam-macam tolab adalah al-amru wa nahyu wal istifham. Perintah, larangan, dan istifham. Nah, Mas Bayu, Qra. Alif. Idza ra'aita hamidan fas'alhu an mau'idis safari. An mau'idis safari, ya. Apabila engkau melihat Hamid, maka tanyakan kepadanya tentang janji safar. Nah, tentang jadwal keberangkatan. Jadwal. Mana jawabnya ini, Mas? Idza ra'aita hamidan, idza adat syarat. Ra'aita hamidan syaratnya. Fas'alhu, ya. Jawab syaratnya adalah fas'alhu. Maka wajib disertai fa karena berupa perintah, ini ya, berupa perintah. Fas'alhu. Ini lagi, Mas, ba. Idza wajadtal marido naiman falatu idhu. Nggih. Apabila engkau mendapati orang sakit itu sedang tidur, maka jangan kau bangunkan, ya. Kau bangunkan dia. Ya, au qadoyuk itu bangun. Mana syaratnya? Wajata, santa. Jawab syaratnya apa? Tukidhu. La tukidhu, ya. La tukidhu berupa larangan. Jim, Mas, Qra jim. Idza ra'aitu Bilalan famadza aqulu lahu. Nggih. Jika aku melihat Bilal, maka apa yang akan aku katakan padanya? Ya, maka apa yang harus aku katakan padanya? Syaratnya mana? Ra'aitu Bilalan, na'am. Jawabnya apa? Aqulu lahu. Madza, ya. Setelah fa langsung madza aqulu lahu. Madza aqulu lahu. Ini adalah istifham sebagai jawab untuk tolab. Jawab untuk syarat, ya. Jawab untuk syarat berupa tolab karena istifham. Sehingga disertai dengan fa. Mas Adi, biar rata. Ayin syarto wa jawab syarati fima ya'ti. Naam. Wa idza kanal jawabu muqtarinan bil fa'i fadhkur sababa dzalika, ya. Tentukan syarat dan jawab syarat pada yang berikut ini. Dan bila jawabnya beserta dengan fa, maka sebutkan sebab itu. Naam, tafadhol. Al-awwal qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'baini. Naam. Allah berkata, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian berdiri untuk sholat, maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan basuhlah dan usaplah kepala kalian dan mata kaki kalian sampai kaki kalian sampai mata kaki. Nah, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. Syaratnya mana? Kumtum. Asanta, kumtum ila sholati. Jawabnya apa? Iksilu. Nah, kenapa disertai fa? Ikhtar min isnaini. Dua saja kemungkinannya. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua fi'il tolab.
Apa jawabannya itu? Jumlah ismiyah atau fi'il tolab? 6, fi'il tolab ya. Fi'il tolab di sini berupa amar, perintah, faksilu. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'da sholatil isya bi'idznillah taala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman warzuqna bihil amala wal ikhlas liwajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nam nawasilu darsana fi safhati sadisata asrata ba'dal mi'ah, halaman 116. Masih atau pada pembahasan tentang syarat dan jawabnya. Kalau sebelumnya tentang tolab dan jawabnya, tolab itu tidak membutuhkan adat, tapi kalau syarat butuh adat. Jadi adat itu secara umum, adat itu adalah secara umum itu adalah untuk menghubungkan, baik menghubungkan antara kalimat satu dengan yang lainnya atau menghubungkan kata yang satu dengan kata yang lainnya. Di antara adat adalah adatus syarat, yaitu alat-alat syarat gitu, alat-alat syarat. Kali ini kita bahas tentang idza. Jadi kalau misalnya dikatakan idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannah, maka idza ini adalah adat syarat. Jaa Ramadhanu syaratnya. Kemudian futihat abwabul jannah jawab syarat. Jawab syarat. Nggih. Kemudian pada kesempatan kali ini, kalau idza ini, kalau jawab syarat, bukan hanya idza ya, jawab syarat itu berupa jumlah ismiyah, atau fi'il tolab, maka jawabannya harus disertai apa? Harus disertai fa. Berarti selain itu tidak. Selain itu apa ya? Jumlah fi'liyah yang fi'ilnya bukan fi'il tolab ya. Tidak harus disertai dengan fa. Nah, ada adat syarat, ada syaratnya, ada jawab syarat. Adat secara umum adalah penghubung. Jadi dia menjadi robit penghubung antara dua kalimat ini, dua jumlah ini, antara jumlah syarat dan jawab syarat. Ya meskipun penghubungnya di depan ya. Tidak salah. Nah, masih pada tamrin al-awal, ayini syarta wa jawab syarti fima ya'ti. Tentukanlah syarat dan jawab syarat pada yang berikut ini. Wa idza kana al-jawabu muqtarinan bil fa'i fadkur sababa dzalik. Jika jawab syarat itu disertai fa ya, beserta dengan fa, maka sebutkanlah sebab itu, yakni sebabnya itu. Qira' masaris asani qala ta'ala wa idza maritu fa huwa yashfini. Berfirman Allah Ta'ala, dan apabila aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku. Yashfini ada ya-nya dan dihapus ya-nya. Wa huwa kasirun fil Quran ya, dan itu banyak dalam Al-Qur'an. Lakum dinukum waliyadini. Itu nunnya kasrah, antum lihat.
ya-nya dihapus ya. Bacanya waliyadin, maknanya dini ya. Dan bagiku agamaku ya, ada ya-nya. Ya, dihapus. Dan kebanyakan banyak dihapus pada kata Robbi. Robbik firli, ya-nya dihapus. Robbi ya langsung ba itu aja ya. 6. Ala kulli hal kebanyakan penulisan Al-Qur'an tidak bisa dikiaskan ya. Tidak bisa dikiaskan dengan penulisan selain Al-Qur'an. Di sana ada rahasia-rahasia yang banyak. Nah, Iqra, tentukan mana syaratnya dan jawabnya. Asyartu maritu jawabus syarti bahwa yasfini. Bahwa yasfin. Nah, bahwa yasfin. Kenapa? Yaktarinu bil fa jumlah ismiyah. Nah, karena jumlah ismiyah ya, karena jumlah ismiyah. Mas Yuga. Salis. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay' al-jumu'ah al-ayah 9. Berfirman Allah Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk sholat Jumat, maka bersegeralah kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. 6. Syaratnya mana? Nudiya lis-sholati 6. Jawab syaratnya? Fas'au. Ya, fas'au ila dzikrillah. Kenapa pakai fa? Karena ya, kenapa jawab syaratnya beryaktarinu bil fa? Fi'il tolak. Fi'il tolab ya. Tolabnya berupa apa ini? Amr ya, amr. Nah, bawahnya ada keterangan, betul ya, ada keterangan ya tentang kata zar. Wadhiro syai'a yadaruhu ay tarokahu. Wadhiro fi'il madhi, syai'a maf'ul bih, yadaruhu, wadhiro yadaru. Maksudnya adalah taroka, meninggalkan. Wal amru dzar, dan fi'il amrnya adalah dzar. Wa kadzalika wad'a. Bukan wad'a, yang benar adalah wada'a ya. Wa kadzalika, kalau wada'a bisa juga, tapi wada'a syai'i, tapi lebih sesuai wada'a. Dan begitu juga wada'a syai'a yada'uhu, wada'a yada'u, sama artinya itu taroka. Wal amru da, dan fi'il amrnya adalah da. Da. Kemudian ada keterangan la yusta'malu madhihima. Madhi dari keduanya tidak dipakai. Jadi ada kata-kata dalam bahasa Arab itu memang umiyat. Umiyat itu artinya tidak dipakai. Jadi kiasnya ada. Kiasnya ada wadaro. Ya daru. Kemudian wada'a. Ya da'u. Sama artinya ini taroka. Taroka artinya meninggalkan. Taroka yatruku. Tapi orang Arab sudah nggak memakai fi'il madhinya. Fi'il madhinya sudah di umiyat. Ya ini memang dimatikan begitu. Fi'il mudhari dan amrnya ada. Dar. Rumusnya juga ada. Wada'a ya da'u da. Ya. Da. Dan ini ada dalam Al-Quran, dalam hadis ada. Da mayari buka ila malayari buka ya, da, tinggalkanlah yang meragukanmu kepada yang tidak meragukanmu. Dan Allah mengatakan darni waman khalaqtu wahida ya, darni ya. Jadi fi'il madhinya tidak dipakai. Dan banyak kata dalam bahasa Arab seperti itu. Ada kata-kata yang kias itu ada tapi enggak dipakai. Dan kalau dikatakan umiyat, dimatikan begitu, dulunya pernah dipakai tapi terus ditinggalkan. Jadi meskipun kiasnya ada, kita tidak boleh mengatakan itu ya wadhiro, wadirtu syai'a misalnya. Orang Arab nanti nggak paham ya. Oh, kata itu sudah nggak dipakai gitu ya. Atau wada'a. Itu kalau wada'a. Tapi kalau mazidnya masih dipakai, ada tambahannya. Istauda'a masih dipakai. Pak Husni. Idza dakhala ahadukumul masjida falyarka' rak'ataini qabla ayyajlisa. 6. Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka rukuklah 2 rakaat
sholatlah 2 rakaat sebelum duduk. Nggih. Syaratnya apa, Pak? Dakhala ahadukumul masjid. Jawabnya Pak yarka Ya. rakaataini qabla. Sebabnya apa pakai fa? Tolak amr. Nggih, tolab, fi'il tolab yaitu amr. Sabda Nabi falyarka rakaataini. Salat sunnah tahiyatul masjid tidak bisa digantikan dengan salat jenazah. Karena salat jenazah tidak 2 rakaat ya, sudah disebut 2 rakaat. Tidak bisa digantikan pula dengan salat 1 rakaat misalnya, orang salat 1 rakaat misalnya saja. Atau sujud syukur atau sujud tilawah enggak, harus 2 rakaat kalau salat itu tahiyatul masjid. Dan dalam Al-Qur'an maupun hadis, salat terkadang diungkapkan dengan sebagian dari bagian salat itu. Kadang diungkapkan dengan ruku', kadang diungkapkan dengan sujud, kadang diungkapkan dengan berdiri, kadang diungkapkan dengan qiraah ya, qiraah. Tapi maksudnya ya salat ya, maksudnya salat. Dan itu sudah umum ya, ini dalam bahasa Arab pun umum menyebut sesuatu dengan bagiannya ya, menyebut sesuatu dengan bagiannya. Dan ada istimbat ulama, kalau menyebut sesuatu dengan bagiannya, maka bagian yang disebutkan itu merupakan rukun. Merupakan apa? Rukun. Di sini Nabi mengatakan falyarka rakaataini, berarti rukuk termasuk rukun salat. Nah, istimbatnya seperti itu. Ikra Mas Frendi. Qala ta'ala fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqimun. Firman Allah Ta'ala, maka apabila telah datang ajal mereka tidak akan mengakhirkan waktunya dan mereka tidak akan mendahulukan. Tidak akan mengundurkan walaupun sesaat dan tidak akan memajukan. Mana syaratnya, Mas? Jawab syaratnya. La yastakhiru. Ya, la yastakhiruna. Tidak pakai fa ya, tidak termasuk yang ini. Tidak termasuk jumlah isim. Fa idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka. Ajal bisa bermakna ajal itu adalah batas, bisa juga bermakna ajal itu adalah rentang waktu. Bisa bermakna ajal itu rentang waktu, bisa bermakna batas. Kalau di sini bermakna batas. Ajal ini batas yang ditentukan. Adapun kata saatan itu bisa digunakan untuk waktu yang singkat dan untuk waktu yang agak lama begitu. Sa'ah. Waktu yang singkat sekali maupun yang singkat itu. Tapi tidak singkat. Pak Muhadi. Idza syaribal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an. Apabila anjing minum pada bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah dia mencucinya 7 kali. Syaratnya mana, Pak? Syaribal kalbu. Jawab syaratnya. Falyaghsilhu. Kenapa pakai fa? Karena amr. Fi'il tolab berupa amr. Adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza syaribal kalbu fi inaya hadikum, jika anjing minum di bejana salah seorang kalian, falyaghsilhu, hendaklah dia mencucinya 7 kali. Ini secara golib ya, hendaklah dia mencucinya 7 kali supaya bersih. Seandainya dia enggak mencucinya tapi menyuruh orang untuk mencucinya, ya sama saja, boleh ya. Jadi dipahami secara letterlek sekali. Oh, dia harus yang mencuci, kalau enggak nanti enggak boleh. Tidak, bukan begitu. Seandainya dia nyuruh orang, meskipun yang disuruh anak kecil yang belum balik atau belum tamyiz misalnya. Nah, dari hadis ini pula ulama berbeda pendapat yang bertentangan agak jauh begitu. Kebanyakan ulama mengatakan berdalil dengan hadis ini bahwa najisnya anjing najis mughaladah, karena Nabi merintahkan untuk apa? Cuci 7 kali. Dan mazhab Maliki rahimahullah taala mengatakan tidak najis. Dasarnya ya hadis ini juga.
Dari mana istimbatnya? Istimbatnya adalah Nabi memerintahkan untuk mencuci 7 kali. Dan najis itu, membersihkan najis itu asal udah hilang. Kenapa harus 7 kali? Berarti ini bukan masalah najisnya ya. Jadi bukan masalah najis. Karena kalau najis itu tidak harus 7 kali, yang penting hilang kan sudah. Ya kan? Kalau hilang kan sudah ya najis. Kenapa Nabi memerintahkan 7 kali? Berarti ini bukan masalah najis. Karena masalah di sana ada hal lain ya. Ada hal lain yang itu bukan masalah najis. Karena secara umum najis itu tidak harus 7 kali. Adapun yang lain berpendapat ini bahkan najis mughalladhah ya. Bahkan yang satu mengatakan ini enggak najis ya gitu. Hadisnya satu, tapi hasilnya berbeda. Adapun mazhab Hanafi mengatakan najis mughalladhah juga, tapi tidak mensyaratkan 7 kali, cukup 3 kali. Ini mazhab Hanafi. Dan dalam penelitian belakangan terbukti ya bahwa liur anjing mengandung virus atau bakteri atau semisalnya. Tapi mazhab Maliki mengatakan juga, siapa yang bilang kalau virus bakteri itu najis mesti? Kan nggak ada yang bilang kalau bibit penyakit itu mesti najis. Dan di sana ada hadis lain juga yang berpendapat bahwa anjing tidak najis. Adapun jumhur ulama mengatakan anjing najis, bahkan najis mughalladhah. Karena Nabi memerintahkan 7 kali. Sebaliknya Maliki mengatakan enggak najis. Karena najis itu tidak harus dicuci 7 kali. Kalau najis sudah hilang kan sudah. Kenapa harus 7 kali? Berarti ini bukan masalah najisnya. Ya, itu hadis riwayat Muslim, dan bahkan mazhab Maliki itu hadis riwayat Muslim. Mazhab Maliki tidak menganggap itu sebagai suatu keharusan ya. Artinya asal sudah sunnah, menurut mereka sunnah, mencuci 7 kali sunnah. Jadi sabda Nabi ini difahami sunnah oleh mazhab Maliki dan tidak mengharuskan pakai tanah sekali. Karena adanya itu hadis dalam hadis riwayat Muslim, dan itu bukan hadis utama. Artinya sebagai pengikut. Nah, Allah taala alam. Intinya ya kita tahu di sana ada hadis sama tapi pemahaman berbeda. Bukan hanya berbeda, bahkan bertentangan juga bisa. Padahal hadisnya satu. Ya, adapun untuk kita ya lebih baik ngambil yang hati-hati ya gitu. Tapi kalau kepepet ya ngambil yang ringan gitu. Ya, hidup ya seperti itu. Antum tidak bisa maksakan dalam satu mazhab, tidak akan bisa, tidak akan mampu untuk hidup normal ya. Kalau mampu ambil yang hati-hati, kalau kepepet ambil yang ringan ya. Asal tidak keluar dari perkataan ulama saja ya. Ambil yang ringan maksudnya adalah masih pendapat ulama, maksudnya begitu. Tidak boleh kalau nanti terjatuh dalam subhat ya. Kalau ambilnya saya terjatuh dalam subhat, dan itu diperingatkan oleh Nabi. Nah, orang kalau maksakan dalam satu mazhab tidak bisa. Dia akan, maksud saya zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu mungkin ya. Zaman sekarang sudah serba kompleks. Mau tidak mau dia tetap suatu saat dia harus mengambil keringanan mungkin dari mazhab lain, atau bahkan dalam mazhab itu kalau ada 2 perkataan misalnya, mesti ada saatnya seperti itu. 6. Mas Edi nomor 7. Idza tamitum bitta'uni fi ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Musnad Ahmadu. Jika kalian mendengar ada wabah di suatu wilayah, maka jangan memasukinya. Dan jika terjadi di suatu wilayah, sedangkan kalian di dalamnya, maka jangan keluar darinya. Nah, jangan keluar darinya hukumnya makruh menurut jumhur ulama, tidak haram. Jadi kalau seandainya orang terjadi wabah di kampungnya, dia keluar, hukumnya makruh. Makruh. Mana syaratnya, Mas?
sami'tum bita'uni. Naam. Kemudian jawabnya Fala tadkhulu. fala tadkhuluha. Kenapa pakai fa? Nahyi. Ya, karena fi'il tolab ya, nahyi. Tolab nahyi. Itu kalimat kedua lagi, syaratnya mana? Waqa'a bi ardin. Naam, waqa'a bi ardin. Kamu jawabnya mana? Fala takhruju minha. Naam, fala takhruju minha. Kenapa pakai fa? Sama ya, sebabnya sama. Tolab nahyi. Ye, sami'tum bita'uni fi ardin. Makanya di sini ardin nakiroh ya. Nakiroh, ardin nakiroh, maksudnya suatu wilayah. Suatu wilayah, bukan ma'rifah, tidak. Fil ardi, mana namanya fil ardi? Fi ardin ya, di suatu wilayah. Wilayah manapun itu ya. Ya, Iqra Mas Imam. Wa idza na'asa ahadukum fi sholati falyanam hatta ya'lama ma yaqra'u. Iya. Dan apabila salah seorang dari kalian mengantuk dalam sholat, maka hendaknya dia tidur sampai dia mengetahui apa yang dia baca. Nah, mana syaratnya? Na'asa ahadukum. Nah, jawabnya apa? Falyanam. Falyanam. Kenapa pakai fa? Fi'il tolab. Iya, fi'il tolab berupa amr. Nah, ini selain sholat wajib yang waktunya mau habis ya. Karena asbabul wurudnya adalah sholat malam. Tapi kalau itu sholat wajib sudah waktunya mau habis ya tetap dia harus lakukan meskipun lapar, meskipun ngantuk ya, karena ngejar waktu supaya tidak sholat di luar waktunya. Iya, Mas Adi, Bro. Idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubatu. Apabila telah dikumandangkan iqamah untuk sholat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Syaratnya, Mas? Syaratnya uqimatis sholat. Jawab syaratnya? Syaratnya fala sholata illal maktubat. Ya, kenapa pakai fa? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, nama santa. Jumlah ismiyah. Nam idza uqimatis sholatu, jika telah dikumandangkan iqamat sholat atau sholat telah ditegakkan, maksudnya dikumandangkan iqamat. Fala sholata ilal maktubah, maka tidak ada sholat kecuali maktubah. Ya, ini tidak boleh memulai sholat kecuali sholat maktubah itu. Sholat maktubah adalah sholat wajib yang kewajibannya ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Karena ada sholat wajib karena nadar, tidak termasuk maktubah ya kan. Jadi orang bernadar untuk sholat, sholatnya tidak disebut maktubah meskipun itu wajib bagi dirinya ya. Jadi maktubah itu adalah yang telah ditentukan oleh Allah kewajibannya. Nah, Qira' Mas Haris. Qala syairu, berkata seorang penyair, idza lam tastati syai'an fada'hu wa jawizhu ila ma tastati'u. Nah, supaya tidak menyia-nyiakan waktunya. Nah, diartikan, apabila engkau tidak mampu terhadap sesuatu, maka tinggalkanlah dia dan lewatilah dia pada apa yang kamu mampu. Lewatilah dia maksudnya tinggalkanlah dia ila matastati, kepada apa yang kamu mampu ya. Nah, kamu nggak mampu jangan lakukan itu, lakukan saja yang kamu mampu supaya nggak sia-sia waktumu. Kemudian apa namanya? Syaratnya mana? Syartu lam tastati syai'an. Jawabnya? Jawab syarti fada'hu. Nah, fada'hu. Kenapa pakai fa? Karena tolab. Nah, tolab ya. Qira' Mas juga. Qala Syauqiyun fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza rahimta fa anta ummun aw abun. Berkata Syauqiyun dalam memuji. Dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau menyayangi maka engkau seorang ibu atau ayah. Ibu atau ayah. Tolabnya mana, Mas? Kok tolabnya? Syaratnya mana? Rahimta. Rahimta. Jawabnya? Fa anta. Kenapa pakai fa?
fi'il tolak amar. Iya. Hah? Kenapa pakai fa? Jumlah ismiyah ya? Ya, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. At-tamrin asani. Ikra Pak Husni. Adkhil idza fi jumlataini ala ayyakuna jawaban jawabuha ala ayyakuna jawabuha khalian minal fa'i. Masukkan idza ke dalam dua kalimat. Dengan ketentuan jawabnya kosong dari fa. Ya, tidak ada fa-nya. Tidak ada fa-nya. Mau buat Pak? Ya. Tafadhol. Ida. Kalau enggak apa-apa, kita lewati saja ya. Oke. Lanjutkan Mas Freddy. Nomor 3 Mas, adkhil idza fi arba'i jumalin ala an yakunal jawabu. Masukkan idza di dalam 4 kalimat dengan ketentuan jawabnya fil ula jumlatan ismiyatan. Fil ula, yakni pada kalimat pertama berupa jumlah ismiyah. Mau buat Mas? Idza uqimatis sholatu fala sholata ilal maktubatu. Ya, betul. Ada jelas. Jika iqamat sholat, setelah iqamat sholat maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Pak Muhyiddin Sani. Tapi saniyati fi'la amrin. Kedua adalah fi'il amr. Idza ja'at ummi faquli assalamualaikum. Apabila datang ibuku, maka kamu katakan assalamualaikum. Mas Edi Salis. Wa fi salisati fi'lan mudhari'an muqtarinan bil lamil amri. Dan yang ketiga fi'il mudhari beserta dengan lamul amr. Mau buat? Enggak apa-apa ya. Ikra Mas, gantian Mas. Wa firra fi'ati fi'lan mudhari'an maka muqtarinan bila nahya la taksal tanjah. Hah? Ndak ida. Adatnya ida ya. Ida. Misalnya ida qaruba waktu sholat fala tanam misalnya ya. Jika telah dekat waktu sholat maka janganlah kamu tidur, seperti itu ya. Nah, apa insyaallah. Berikutnya ad-darsul khamisa asyara, pelajaran yang ke-15. Pelajaran 15 ini cukup panjang materinya, banyak berhalaman-halaman ya. Di antara isinya adalah kelanjutan dari ini, masalah syarat, masih masalah syarat, adat syarat dan juga tentang jawab syarat yang berhubungan dengan fa. Jadi nanti jawab syarat berhubungan yang berkaitan dengan fa akan dilengkapi, begitu juga adat syarat akan disebutkan banyak ya. Ada sekitar 10. Nah, nakro Mas Adi Al-Mudarrisu. Ya siru. Innaka yufta usbu'aini kamilaini in kabid ba'da hadha Tufsol, naam.
Fa'innal laihata laihata tanussu alaiha annahu man yaghib aktsara min usbu'aini yutwa qaiduhu. 6. Ya, wahai Yasir, kamu absen 2 pekan utuh. 2 pekan utuh. Oke, Kamilah itu lengkap Mas ya. 2 pekan nggak ada sebenarnya absen semua. Terus ya, jika kamu absen setelah ini bersambung. Tufsal, kamu akan di apa ya? Di DO itu ya. Kamu akan di DO. Dan jika Faina, karena sesungguhnya laihah itu aturan ya. Karena sesungguhnya aturan menyebutkan bahwasanya orang yang absen banyak lebih dari aksara minha, akan lebih dari 2 pekan yutwa qaiduhu, akan diputus hubungannya. Ya, yutwa secara bahasa itu dilipat, qaid itu ikatannya ya, akan diputus ikatan. 6. Ya Yasiru wahai Yasir, innaka ghibta usbu'aini kamilaini, sesungguhnya engkau absen 2 pekan utuh. In taghib ba'da hadza tufsal, jika kamu absen setelah ini tufsal, kamu akan di DO. Fa innal laihata, sesungguhnya peraturannya tanusu menyatakan ala annahu man yaghib aksara min usbu'aini yutwa qaiduhu, bahwa orang yang bahwa yang absen lebih dari 2 pekan maka dia akan diputus ikatannya, diputus hubungannya. Sini ada masih syarat. Kalau tadi ida itu disebutkan masuknya kebanyakan pada fi'il apa? Madi apa mudhari'? Madi, kebanyakannya madi ya kan? Dan bisa saja masuk pada fi'il mudhari' ya, sulidhari'. Nah, adat syarat itu ada huruf yaitu in. In itu huruf. Ada selainnya adalah isim-isim syarat. Isim syarat seperti man, seperti yang lainnya ya, mata, kaifa. Nah, di situ ada intagib. Intagib ba'da hada tufsal. Nah, di sini ada adat syarat, ada jumlah syarat, ada jawab syarat. Nah, adat syarat ini dia menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Dia menjazmkan 2 fi'il mudhari', yaitu syaratnya dan jawabnya. Tagib majzum, tufsal juga majzum ya. Kemudian man juga siapa? Man yagib. Man yagib. Yagib majzum karena sebagai jumlah syarat. Kemudian jawabnya juga majzum, yutwa. Yutwa ini juga majzum. Tanda jazmnya apa? Dihapus huruf ilah. Asalnya adalah tawa yatwi gitu ya. Nah, seperti famay ya'mal misqala dzarratin khairan yaroh. Yaroh itu juga majzum ya. Misalnya man ya'mal. Ya'mal jazm. Yaroh. Yaroh begini. Yaroh ini majzum. Karena kalau rofa ada huruf ilahnya ya, ada huruf ilahnya. Nah, nggih, Kro Mas Aris. Sampai bawah ya. Yasirun. Lan agiba ba'da hada insyaallahu. Aku tidak akan absen setelah ini insyaallah. Al-mudarrisu kam marotin ya. Kam marotin kulta lihakaza. Guru, berapa kali engkau mengatakan kepadaku seperti ini? Kam marotin kulta lihakaza. Berapa kali engkau mengatakan padaku seperti ini, termasuk akan dipelajari insyaallah tentang kam ikhbariyah.
Ini bukan kam istifhamiyah. Kalau kam pertanyaan ya, ini gurunya nggak tanya berapa kali kamu mengatakan ini padaku. Gurunya ini bukan bermaksud bertanya peng piro gitu, enggak ya. Tapi ini menunjukkan peng piro wae kamu bilang itu ya. Sudah berapa banyak kali kamu mengatakan ini kepadaku. Nggih, gantian Mas Yoga. Yasir, ma kuntu ajibu illa bi udhrin. Aku tidaklah absen kecuali karena udzur. Ya, karena suatu udzur. Ma kuntu ajibu. Terus Al-mudarisu mahma yakunil udhru fala yuqbala ba'dal ana. Nggih. Guru, apapun udzur itu maka tidak akan diterima setelah sekarang. Nggih, setelah ini. Mahma yakunil udhru. Ya. Apapun, berupa apapun udzur itu, mahma ayakun berupa mahma apapun, berupa apapun udzur itu, falan yuqbala ba'dal an, maka tidak akan diterima setelah ini. Nah, di sini ada pelajaran lagi, mahma termasuk isim syarat. Mahma termasuk isim syarat. Mahma, kemudian syaratnya apa? Adat syarat ya. Syaratnya apa? Yakun. Yakun majzum ya. Yakun ya. Falan, jawabnya apa? Jawab syaratnya apa? Falan yuqbala. Ada ketentuan kalau jawab syarat itu disertai fa, meskipun itu fi'il mudhari' nanti tidak jadi majzum. Paham ya? Jadi jawab syarat itu asalnya majzum seperti ini. Intagib tufsol. Jazm. Tapi kalau jawab syarat itu disertai dengan disertai dengan fa, meskipun fi'il mudhari' tidak jadi majzum ya. Fa ini membatalkan amalan yang ini ya. Tapi yang ini tetap jazm yang awal. Kalau jawabnya disertai fa, maka dia tidak akan apa? Majzum. Paham? Nah, ini fa. Mahma juga ini termasuk isim syarat. Yakun adalah fi'il syaratnya. Falan yuqbala jawab syaratnya. Kenapa jawab syaratnya tidak majzum? Ya karena disertai fa. Ya, disertai fa. Dan nanti ada syarat. Ya ada apa? Ada tambahan. Ini tadi kan disertai fa kalau jumlah ismiyah dan fi'il tolab. Termasuk yang harus disertai fa kalau ada lan, ada qad ya, ada sa sebagaimana yang akan datang insyaallah. Pokoknya enggak usah dipikir bingung dulu ya. Itu pendahuluan saja, semoga kedepannya lebih mudah. Oke, gantian Pak Husni. Yadkhulu Yadkhulu nu'manu. Nu'man masuk. Man jaa'a mutaakhiran fala yadkhul hatta yasta'zina. Siapa yang datang terlambat maka janganlah dia masuk hingga diizinkan. Di sini syaratnya mana Pak? Man jaa'a mutaakhiran. Ya, jaa'a mutaakhiran. Man adalah isim syarat. Jaa'a mutaakhiran adalah fi'il syaratnya. Jawabnya fala yadkhul. Jadi la yadkhul ini yadkhul jazm bukan karena sebagai jawab syarat, tapi karena ada la nahiyah ya. La nahiyahnya. Lagi Pak, satu lagi Pak. An-nu'manu. Ana asifun. Aku menyesal ya. Saya menyesal. Nggih. Ra'aituka mazhulan. Saya melihatmu sibuk nggih. Fadakhaltu hatta la adholaka. Maka aku masuk hingga engkau tidak sibuk. Hatta la asgolaka, agar aku tidak menyibukkanmu. Agar aku tidak menyibukkanmu. Ada kaidah dalam fikih itu al-masgul la yusgol ya. Apa Pak? Al-masgul la yusgol. Yang sibuk tidak disibukkan lagi. Sibuk tidak disibukkan lagi. Maksudnya kalau sesuatu itu sudah ada dalam suatu ketetapan, maka dia tidak boleh ditasarufkan. Contoh, orang hutang menggadekan HP misalnya. Hutangnya misalnya 100.000, dia menggadekan HP bagus sekali, harganya mungkin 2 juta ya. Tapi sudah digadekan untuk utang berapa? 100.000. Kalau dia utang yang kedua, misalnya utang lagi 100.000 lagi, dia tidak boleh menggadekan HP-nya yang sudah digadekan itu.
Meskipun jumlah dua utangnya cuma 200.000 dan harga HP-nya 2 juta ya. Al-masgul la yusgul ya. Misalnya orang dia menserviskan motornya di bengkel, udah diservis, selama belum dibayar itu ongkosnya nggak boleh dijual ya, tidak boleh dijual karena masih dalam tanggungan suatu akad. Nah ini Nu'man berijtihad ya, karena gurunya sibuk, dia bilang ra'aituka masghulan, aku melihat engkau sibuk, fadakhaltu, maka aku langsung masuk saja, hatta la asgholaka, supaya aku tidak menyibukkanmu lagi ya. Artinya dia tidak izin, asal masuk aja. Nam yadkhulul muraqibu wa yusallimu, pengawas masuk dan berikan salam. Qira Mas. Al muraqibu i'lanan muhimman. Pengawas inilah pengumuman penting. Ini seruan untuk jamak mudzakkar ya, seruan untuk jamak mudzakkar Ini perhatikanlah, ya, ini yang diseru adalah jamak mudzakkar sebagaimana akan datang. Dikatakan oleh kalian pengumuman penting ini, sebuah pengumuman penting ya, sebuah pengumuman penting. Nah, terus hadhihi khamsatu kutayyibatin mufidatin tahwi qisasan islamiyatan. Ini 5 kitab kecil yang memberi faedah seperti kisah-kisah Islamiyah. Hadihi khamsatu kutayyibatin mufidatin. Ini 5 kitab-kitab kecil yang sangat berfaedah, sangat bagus. Tahwi artinya memuat Mas ya, atau berisi kisah-kisah Islamiyah. Nah, terus faman yaqra'ha wa yujid anil as'ilatil waridati fi akhiriha falahu jaizatun. Maka barang siapa membacanya maka wajib dan menjawab soal yang ada di akhirnya, maka baginya hadiah. Ya, maka dia memperoleh hadiah. Syaratnya mana ya Mas? Man termasuk isim syarat. Syaratnya mana? Yaqra'. Nah, yaqra'ha majzum karena sebagai fi'il syarat. Jawab syaratnya apa? Lahu jaizah ya. Jawabnya adalah lahu jaizah. Disertai fa jawabannya. Gantian Pak Muhadi. Faman aroda an yashtarika fi hadhil musabaqati fal yusajjilis mahu indi. Barang siapa ingin ikut serta pada perlombaan ini fal yusajil, hendaknya dia mendaftarkan namanya kepada saya. Pada saya. Nah, ini adalah kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi fi'il syaratnya mudhari', yang sekarang fi'il syaratnya adalah madhi. Jawabnya yang mudhari'. Lagi Pak, Ibrahimu ya Syekhu la najiduka fi mastabika fi katirin minal ahyani. Wahai Syekh, kami tidak mendapatimu di kantormu pada banyak kesempatan. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya ya. Hal min soal. Intinya adalah nanti melanjutkan jawab syarat yang disertai fa. Kemudian juga melanjutkan tentang isim syarat ya. Tentang adat-adat syarat baik isim ataupun huruf. Kalau pelajaran yang lalu tentang ida ada syaratnya, ada jawabnya. Ada jawabnya yang harus disertai fa, baru disebutkan 2, yaitu jumlah ismiyah dan fi'il tolab. Berikutnya akan dilengkapi insyaallah. Begitu juga tentang adat syarat akan disebutkan. Di sini banyak ya, ada in, ada man, ada mahma tadi. Insyaallah kita lanjut pada kesempatan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah taala alam.
Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.